Ya. Hukumnya sesajen loh. Hukum sesajen. Buat tumpeng, buat makanan itu sesajen. Kalau buat tumpeng, buat makanan nggak apa-apa. Tapi sesajen itu kalau sudah dipersembahkan kepada roh halus, dimasukkan sumur, dimasukkan ke laut, dimasukkan ke kawah, dengan harapan kalau dia itu memberi sesajen itu penunggunya atau jinnya nggak akan marah. Itu hukumnya bagaimana? Ulama mengatakan haram. Haram. Sudah jangan dicari dalil-dalil. Lihat kalau jinnya ngamuk, nanti jinnya malah menghancurkan kampung itu. Maka di ulama membolehkan. Wis ta rek. Kok niki mbelani sesajen iki lapo, kok mangan opo niki. Lagian yang namanya jin itu makanannya tulang. Jin makanannya apa? Belum, tulang. Mangkane jin mangkel mbek kon wis mangan ayam tulang-tulange belung-belunge mbok sikat jare jin jangkrik iki memang. Jatahku dientekno. Sampai dipreteli sampai kayak ngono. Iku panganane jin. Kone menungso apa jin sih, Rek? Saya pernah hadirin makan sama satu orang teman saya. Belunge apa jenenge tulange lunak maneh. Kayak kerupuk ngono. Tak arah ya Allah, saken jin gak oleh kuno. Gak kumanan. Nah itu makanannya jin itu yaitu tulang itu. Lah apa mbok kei sego kuning rek. Iya. Dikei panganan-panganan kayak ngono. Jangan terlalu ngene lho, ulama itu kalau mau memberi fatwa itu ada fikihnya. Ada fikihnya. Jangan bulet. Ini orang awam ini bilang aja sesajen haram. Jangan ditafsir, diperinci kalau nanti gini, gak usah. Kamu bilang haram aja mereka masih bikin sesajen. Sewu mana sesajennya? Iku mbok ngomongi haram, apa mana mbok ngomong lihat keadaan wis gak perlu. Itu omongan nanti kalau pas ketemu sama para ulama dibahas. Tapi kalau ke awam beri fatwa itu yang hati-hati, yang warok. Jangan cari hilah. Sesajen ini hukumnya membuat makanan buat roh halus atau jin dilempar ke kawah haram, bahkan bisa ke syirik. Makanya saya heran ketika ada orang yang salah, orang itu salah nandang sesajen, kemudian nah iki lho, nahi mungkar iku lek keliru ngene iki. Gara-gara sajen siji, saiki ana 1000 sesajen. Gara-gara sepak siji. Kalau nahi mungkarnya dulu itu bener, enggak akan datang 1000 sesajen iki lho. Makanya wong lek nahi mungkar itu sing pinter, sing cerdas. Katanya Imam Haddad, kalau Anda mau nahi mungkar, justru dengan nahi mungkarmu akan datang 1000 atau kemungkaran yang lebih besar. Lebih baik jangan. Saya mau tanya sekarang. Mending sesajen siji ndek ngene Semeru apa 1000 ndek ngene Pemkot? Mending mana? Mending ndek Semeru siji daripada 1000 ndek Pemkot. Sebabnya salah nahi mungkar. Saya kasih contoh yang lain. Di Perancis, dosen mencaci Rasulullah dibunuh. Yang nyaci berapa sebelumnya? 1.
Ketika dibunuh, Perdana Menteri marah. Di Perancis, di Paris, karikatur Nabi di jalanan. Mana yang lebih baik? Satu yang mencaci apa Perancis? Aku ngomong ini kok diwara, oh berarti nggak punya ghirah, nggak punya jiwa jihad ataupun jiwa cinta agama, PN. Ghirah PN. Gara-gara kon gitu loh. Akhirnya yang terjadi mungkar lebih besar. Ya. Tapi ribut inginane masalah sesajen. Aku di WA, ono sing WA, siapa yang tanggung jawab itu? Lho kenapa takon aku iki? Lah masa mau Pemkot kok omaku ah? Ada ustadz yang WA ke saya. Kalau kita ulama diam makan kemungkaran, Allah turunkan bala, dimulainya justru dari para ulama yang diam dan bungkam. Aku diteror. Lho nopo iki rek? Aku sing gawe sesajen nih. Saya heran sama orang-orang. Saya punya cara untuk nahi mungkar. Ya, saya punya cara. Walaupun saya menyayangkan dengan yang dilakukan oleh orang radikal itu tadi dengan cara nendang dan lain-lain, itu saya nggak suka sama sekali. Dan saya juga nggak suka sama orang Muslim yang berkedok budaya kemudian buat sesajen. Budaya itu kalau nggak menentang agama fadhol silahkan, tapi kalau sudah berseberangan dengan agama tinggalkan budaya. Budaya itu nomor satu budaya. Ngene kon bojomu tak jae, mbek kon nang Hawaii. Ayo melaku aku tangan tok bojomu kon. Hormati budaya. Kowe gak gelem isin. Kenapa? Budayanya seperti itu kok. Apakah budaya harus kita ikuti? Ada budaya khamr. Apa harus kita minum? Ada budaya syirik, apa kita lakukan? Ya enggak. Terus gimana? Gini loh kon daripada nggawe tumpeng sesajen, mbok uncalno nang laut, mbok uncalno keliru kabeh, sing bener tetep gawe yo. Lek wis memang seneng gawe tumpeng sesajen, tetep buat, jangan dibuang ke sungai, jangan dibuang ke sumur, ke laut ataupun kawah. Masukkan ke pondok yatim piatu. Kasihkan buat mereka makan. Itu tawasul bil a'mal. Ya Rabb, berkah sodakohku ini ke yatim piatu. Jangan turunkan balak dan musibah ya Rabb. Iki ajaran Islam. Tetap gawe tumpeng. Kita kan juga bikin tumpeng. Aku waktu beberapa saat yang lalu ulang tahun kan arek kru gawe tumpeng. Apa syirik ayo? Sajen ayo. Dia ngasih sebagai budaya tumpeng, budaya. Enggak nolak kita. Ditolak itu dibuat nang ngene kawah. Kita tolak kalau dibuang ke kawah, ke laut dan lain-lain. Itu yang kita tolak. Enggak boleh. Itu ngasih makan jin dan lain-lain. Akhirnya ribut ya. Ribut tapi saya masih belum jelas. Sampai alhamdulillah saya ditelepon sama wali kota Malang. Saya ditelepon sebab saya tahu wali kota Malang ini sadurunge dadi wali kota iki kiai. Ngisi-ngisi ceramah. Iya, ngisi ceramah juga, kuliah subuh. Ustadz dia ini. Mosok dan Nahdliyin orang NU, fatwa NU jelas haram. Aku gak ngerti fatwa ini sopo sing halalno sesajen, gak ngerti sopo kepintu. Mungkin saya masih belum pernah dengar atau belum baca. Saya sering mengatakan, mungkin Rabbi zidni ilma, mungkin saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu jumhur ulama mengharamkan. Coba kalau ada yang mengaku bahwa itu boleh dengan fatwa siapa, monggo tunjukkan saya. Kasih bukunya ke saya, rujukannya saya baca. Ya. Kalau memang pendapat itu kuat hingga bisa mengalahkan pendapat jumhur, nggak apa-apa.
Tapi kalau pendapat-pendapat sebagian ulama yang kecil, ribuan ulama mengharamkan, ya nggak bisa dipakai. Intinya Bapak Wali Kota Malang, Pak Sutiaji itu telepon ke saya. Beliau telepon ke saya, bukan saya yang telepon dia. Saya WA ditelepon. Ya alhamdulillah berarti baik. Saya tanya kenapa bisa terjadi seperti ini. Dan dia juga mengeluh. Semestinya orang-orang nggak perlu sampai seperti ini. Tapi itu adalah orang lintas agama, ya Hindu, ya Buddha, ya Nasrani kumpul, kemudian mereka mengadakan acara ini seakan-akan ingin menentang yang ada di Semeru tersebut karena ini dengan nama budaya. Aku lihat jadi wali kota memang ya bingung deh. Kalau dia mengatakan haram, tidak boleh bikin acara itu, akan digoreng. Wali kota nggak anti budaya. Tapi kalau ngizini, yuntek be wong Islam. Mendukung kesyirikan, bingung. Makanya wali kota itu kan ndak mengizini, tapi nggak ngelarang orang berbuat di situ. Golek aman rupanya. Iya kan? Cari aman daripada kebentur sana kebentur sini, dia nggak datang, dia nggak memberi izin. Akan tetapi mereka melakukan di situ dengan izin dari kepolisian, mereka lakukan. Nah, setelah itu saya ngomong, lah wis lek ngono ngene ae. Di tempat yang sama saya membuat Ar-Ridwan di situ. Saya yang nanggung semuanya. Kayak ono izin tok ae. Istilah yang jero hatiku kula mari ditekani setan-setan arono. Disolawati saiki supaya teko malaikat, arwah sholihin biar datang, biar aura-aura yang tidak benar itu biar pergilah. Ndonga mbek Allah taala nek kono nekakno ulama, undang kabeh majelis-majelis sak Malang iki. Iku paling wong 200 ae. Tak tekokno 5.000 tak tekakno. Akhirnya beliau setuju.